Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima salat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka kita masih bertahan di masjid. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar. Maka kita lanjutkan dengan beragam dan berbagai macam kegiatan yang tentu kita niatkan dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita niatkan pertama iktikaf di masjid. Maka duduk-duduk kita di masjid sambil nyender di tembok, sambil menjulurkan kaki ke depan, tidak apa-apa. Tapi insya Allah semua itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, apalagi sesama jemaah masjid. Kita bertemu, kita bertegur sapa, mungkin juga berjabatan tangan. Mudah-mudahan dengan berjabatan tangan, sebagaimana kata Nabi, dosa-dosa kita berguguran. Dan mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa lapangkan rezeki kita dalam berbagai makna dan dimensi rezeki. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, baik umur biologis ataupun umur kronologis. Dan yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian adalah kita selalu meniatkan untuk belajar, talabul ilmi. Ilmu di dalam Islam itu prinsipnya memang dicari. Kita berangkat dari rumah. Bukan ilmu yang datang kepada kita, tetapi kita yang mendatangi ilmu. Beda dengan kematian, seperti yang akan kita bahas di kitab At-Tazkirah. Kalau kematian, bukan kita yang datang kepadanya. Karena kalau kita yang akan datang kepadanya, tidak akan ada yang datang. Betul ya?
tetapi kematian itulah yang akan datang kepada kita. Sedangkan ilmu, kita yang harus datang kepadanya. Makanya kita baca dalam sejarah, ada ulama yang untuk mendapatkan satu hadis dari seorang guru, dia harus berjalan berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Sekarang di dalam mencari ilmu mungkin tidak lagi seperti mereka. Sarana untuk belajar luar biasa, tempat-tempat untuk belajar luar biasa, guru-guru luar biasa. Mungkin yang kurang dari generasi sekarang ini adalah semangatnya. Maka itulah yang perlu kita selalu tajdidi. Tajdid, pembaruan Islam. Bukan Islamnya kita perbarui, tapi semangat kita belajar, semangat kita berkomitmen dengan Islam, itu yang selalu harus kita perbarui. Sebagaimana kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Artinya kita harus senantiasa untuk merefresh iman kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari para guru-guru kita, sekecil apapun, insya Allah menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pergi ke pasar membeli ikan seperti biasa, ikan melulu ya. Tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa berjumpa lagi sekali sebulan ya. Masya Allah. Tetapi dalam hidup kita ini waktu berjalan begitu cepat. Ya, ada dua ciri-ciri akhir zaman kata Nabi. Yang pertama adalah taqarrubuz zaman, yaitu semakin dekatnya waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa. 1 bulan terasa seakan-akan seperti 1 pekan. Sepekan seakan-akan 1 hari, dan 1 hari kadang-kadang cuma terjadi dalam 1 jam, dan begitulah seterusnya. Dan halaman demi halaman, lembaran demi lembaran hidup kita, setiap hari kita buka, dan ada saatnya nanti di mana halaman buku kita akan habis, dan semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pelajaran kita, masih pengkajian kitab At-Tazkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah, yang memang secara spesifik membahas tentang persoalan-persoalan kematian dan pasca kematian, setelah kematian, alam kubur dan hari akhirat. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas 1 bab. Ini kalau yang bawa kitab aslinya ada di halaman 27 atau 28. Kalau di buku terjemahannya itu ada di halaman 62. Tapi saya lihat jamaah sekalian ini hampir semuanya tidak ada yang bawa kitab. Mudah-mudahan sudah dihafal ya. Ya, saya aja belum hafal kitabnya gitu. Tapi insya Allah jangan khawatir, Bapak-Ibu sekalian. Taklim ini direkam, juga direkam di masjid. Ada di channel YouTube-nya Masjid Baitur Rahman, ya, Heramas 2000, dan juga ada di YouTube-nya Umri Official Channel. Yang ada handphonenya, silakan di subscribe ya. Jangan lupa di like, di share, dan di komen. Mudah-mudahan insya Allah menjadi amal jariah kita semua dalam dakwah ilallah. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak berceramah, tidak khutbah, tetapi karena ikut ya mendukung, menyebarkan hal-hal yang baik dari para guru-guru kita, sehingga orang lain yang mungkin tidak sempat hadir di masjid
bisa mendapatkan manfaat, ataupun kita mungkin yang ketika di masjid rada-rada ngantuk, maklumlah, saya maklumi kalau subuh itu ngantuk karena insya Allah husnudzonnya tadi malam itu jam 2 sudah bangun qiyamul lail. Alhamdulillah bisa qiyamul lail, ibadah, bisa juga nonton bola itu. Ya. Atau dua-duanya. Bab fi ma jaa fi su'il khotimah. Judul besarnya tentang su'ul khotimah. Wa annal a'mala bil khawatim, dan bahwa amal-amal seseorang hamba ditentukan oleh penutupnya, oleh penghabisan. Apa yang kita lakukan nanti menjelang kematian kita, itulah yang menentukan. Ya. Makanya kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan, dan ucapan itu adalah perbuatan, ya, salah satu amal yang terakhir diucapkan sebelum dia mati, sebelum dicabut nyawanya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ya. Nah, kita senantiasa memohon dan meminta kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan kebalikannya, lawannya adalah su'ul khotimah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Adapun isi materinya, pertama tentang penjelasan hadis Nabi yang berkaitan dengan husnul khotimah dan su'ul khotimah, dan bahwa amal-amal ditentukan oleh yang penutup, yang penghabisan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentang kisah-kisah seputar su'ul khotimah, agar kita mendapatkan ibrah, pelajaran. Dan di dalam Islam, salah satu metode pendidikan, metode tarbiyah adalah melalui kisah. Makanya Al-Quran itu sebagian besar itu adalah isinya tentang kisah. Ya, tentang kisah. Hukum itu ayat-ayatnya cuma sekitar 500 ayat di dalam Al-Quran. Yang kebanyakan adalah tentang sejarah, tentang kisah. Termasuk kisah para nabi. Dan kisah-kisah termasuk umat-umat sebelum kita. Termasuk kisah tentang Bani Israel. Maka kita mulai. Qala al-muallif rahimahullah, rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Nabi? Innar rajula, sesungguhnya seseorang, la ya'malu zamana tawila, sungguh dia beramal dalam rentan waktu yang lama, yang panjang, bi amali ahlil jannati, dengan amal, dengan perbuatan calon penghuni surga, thumma yukhtamu lahu bi amali ahlin nar, kemudian diakhiri dan ditutup amalnya dengan amal, dengan perbuatan calon penghuni neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa innar rajula, dan sebaliknya sesungguhnya seseorang, la ya'malu zamanat tawil,
benar-benar beramal dalam rentang waktu zaman yang panjang, yang lama. Bi'amali ahli nar, dengan amal, dengan perbuatan calon penghuni neraka. Summa yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli jannah. Kemudian ditutup amalnya, diakhiri amalnya dengan perbuatan calon penghuni surga. Rawahu Muslim, hadis ini dari Imam Muslim fil qadari, dalam bab atau kitab Al-Qadar, hadis nomor 11. Jadi hadis ini jemaah sekalian secara singkat menjelaskan kepada kita, peringatan kepada kita pentingnya kita seimbang, bahwa orang-orang yang sudah berada di jalan kebaikan, di jalan kebenaran, sudah tekun ibadahnya, menjaga syariatnya, maka juga jangan terlalu jumawa. Jangan jumawa, merasa sudah akhir segala-galanya, sudah merasa pasti calon penghuni surga. Karena bisa jadi di akhir hayat seseorang akan tergelincir, akan berubah, dan akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, begitu juga sebaliknya bagi saudara-saudara kita, bagi orang-orang yang mungkin sekarang masih jauh dari Allah, jauh dari ibadah, masih malas beribadah, masih acuh tak acuh beribadah kepada Allah, bahkan mungkin masih bermaksiat, masih bergelimang dengan dosa dan kesalahan, maka kita tidak boleh memvonis, oh ini pasti calon penghuni neraka nih. Karena bisa jadi suatu ketika nanti dia akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakhiri hidupnya dengan amal-amal yang baik, lalu dia menjadi mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi di sini pentingnya kita seimbang. Jangan, kalau kita sudah benar, sudah baik, jangan jumawa. Tapi sebaliknya, kalau kita masih banyak kesalahan, banyak kurang, juga jangan putus asa. Ya, itu yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Nah, kemudian Al-Qurtubi mengutip pendapat ulama. Jadi memang hadis-hadis itu tidak cukup hanya diterjemahkan, kan? Tapi memang harus disyarah oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama apa maknanya. Begitu juga ayat. Kalau ayat kita harus baca tafsir, tidak cukup dengan terjemahan Al-Quran. Sekelas Al-Qurtubi saja yang wafat abad 7 Hijriah, sekarang abad berapa? Abad 15. Ya kan? 1447 sekarang. Berarti abad 15 Hijriah. Sudah hampir 800 tahun yang lalu ya beliau hidup. Sekelas Al-Qurtubi saja yang mengarang, menulis tafsir, hadis, kitab-kitab yang luar biasa, dari generasi ke generasi dipelajari oleh para umat, oleh para ulama, itu di dalam menjelaskan hadis, menjelaskan ayat, masih mengutip pendapat para ulama, guru-gurunya. Maka qala ulama, berkata ulama menjelaskan tentang hadis Nabi tadi, su'ul khatimah itu la yakunu illa liman kana musirran 'alal ma'asi. Tidak terjadi
kecuali kepada orang yang benar-benar terus-menerus doyan, ngotot melakukan maksiat. Ya, jadi yang memang berniat untuk maksiat, terus-menerus bermaksiat, tidak menerima nasihat, memang tidak ada ikhtiar untuk meninggalkan kemaksiatan, bahkan menikmati kemaksiatan, menikmati dosa dan kesalahan. Termasuk misalnya ada orang yang berbangga dengan dosa-dosanya, kan? Allah sudah tutupi dosa-dosanya, tapi dia sendiri membongkar dengan menceritakan kepada orang lain. Ya, dengan mengabadikan misalnya, dengan merekam misalnya. Ya. Bahkan tidak ada taubat, tidak ada penyesalan. Kemudian walahu iqdamun 'alal kaba'ir. Dan memang dia ada tekad, ada niat untuk melakukan dosa-dosa besar. Ya. Itu biasanya yang menimpa ya yang mendapatkan su'ul khotimah, orang seperti itu. Kemudian lanjut, amma man kana ala qadamil istiqamah. Adapun orang-orang yang istiqamah. Apa itu istiqamah, Bapak Ibu sekalian? Konsisten. Bagaimana contoh istiqamah itu? Seperti Bapak Ibu ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Istiqamah ibadahnya, istiqamah ke masjid. Ya, ini Masya Allah, yang hadir sholat subuh di Masjid Baitur Rahman ini adalah orang-orang pilihan. Ini warga komplek kita ini kan mungkin ribuan ya, tapi Allah pilih Bapak Ibu sekalian di antara ribuan orang. Dan mungkin di antara mereka ada yang belum bangun sampai sekarang, betul ya? Mungkin ada yang belum bangun, mungkin masih larut dalam mimpi-mimpi. Ketika kebanyakan orang masih bermimpi, Bapak Ibu sudah dibangunkan oleh Allah dan sudah melaksanakan kewajiban sholat subuh, dan mungkin juga dibarengi dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Alhamdulillah. Adapun orang yang istiqomah walam yusir ala ma'asiyatin, dan tidak doyan melakukan maksiat, tidak terus-menerus melakukan maksiat, fama sami'na wala alimna, kata ulama guru-gurunya Al-Qurtubi, kami tidak pernah mendengar dan tidak pernah mengetahui anna mithla hadza yukhtam lahu bisu'il khatimati abadan, orang seperti itu kemudian ditutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Apanya yang jelas? Ya. Jadi kata ulama, orang su'ul khatimah itu yang biasanya terus-menerus maksiat, tidak mau bertobat. Adapun orang yang istiqomah, yang tidak ngotot melakukan dosa dan kemaksiatan, bahkan menjaga keikhlasannya, keistiqomahannya, maka kata beliau, kata mereka, kata para ulama, di zaman itu kita tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari su'ul khotimah. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang tua kita, generasi kita, anak cucu kita, insya Allah diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian jamaah sekalian, di sini Al-Qurtubi mulai memberikan kepada kita contoh kisah-kisah orang-orang yang su'ul khotimah, agar kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran.
Kemudian wa qad yakunul 'abdu mustaqiman tula umri. Kata Al-Qurtubi, dan bisa jadi seorang hamba istiqamah sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya. Jadi baik terus. Thumma yughayyiru wa yubaddilu idza qaruba ajaluhu. Kemudian dia sendiri yang merubah ketika di akhir hayatnya menjelang ajalnya. Tadi itu mungkin dengan tergelincir. Ya, banyak hal yang bisa membuat seseorang tergelincir. Nanti akan ada contoh-contohnya. Kemudian wa yakhruju an tariqil istiqamati, lalu setelah tergelincir keluarlah dari jalan istiqamah. Fayakunu dzalika sababan li su'i khatimatihi, maka itu kemudian menjadi sebab dia mendapatkan su'ul khatimah. Kemudian di sini Al-Qurtubi mencontohkan kama waqa'a li iblis, pertama dicontohkan dengan yang terjadi pada iblis. Jadi contoh su'ul khotimah yang paling pertama adalah siapa? Iblis. Faqad warada, diriwayatkan annahu, sesungguhnya dia iblis, abadallaha ma'al malaika, beribadah menyembah kepada Allah bersama malaikat. Jadi iblis itu dulunya levelnya malaikat. Dia selevel dengan malaikat. Dia ibadah kepada Allah. Berapa lama Bapak Ibu sekalian? Samanina alfi sanatin, selama 80.000 tahun. Berapa? 80.000 tahun. Kalau kita ibadahnya berapa tahun kira-kira? Kita umur kita saja kata Nabi rata-rata antara 60 sampai 70. Mudah-mudahan lebih daripada 70, dan mudah-mudahan panjang umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Tapi buat apa panjang umur kita kalau maksiat kan? Semoga kita diberikan umur panjang dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari umur kita yang katakanlah 70, 60, kira-kira berapa tahun untuk ibadah? 10 Pak ya. Alhamdulillah kalau 10 tahun. Ya. Saya pernah baca seorang tokoh pejuang Islam namanya Sayyid Qutb di Mesir. Ketika beliau mau digantung, dihukum gantung, ya, karena dia gara-gara menolak tanda tangan pengakuan terhadap kezaliman kekuasaan di Mesir ketika itu, dia tidak mau menantang walaupun harus dihukum mati. Hebatnya orang-orang pejuang Islam. Lalu ketika dia mau digantung, ditanya sama wartawan gitu kan, berapa umurmu? Dia bilang umur saya itu paling 2 tahun gitu. Maksudnya dia bilang umur ibadahnya itu kalau diterima itu paling dari umur yang panjang itu hanya sekitar 2 tahun. Itu pun kalau diterima gitu. Nah, jadi seorang pejuang yang istiqomah luar biasa merasa cuma 2 tahun umurnya. Kalau kita kira-kira berapa? Masya Allah. Apalagi nanti kalau dikonversi di akhirat, ya, maka 1 jam di akhirat itu sama dengan 1000 tahun, ya, 1000 tahun di dunia ini, di akhirat cuma 1 hari. Kan itu dalam Al-Quran kan. Jadi kalau kita
umur kita di dunia 1000 tahun, maka umur akhiratnya itu cuma senilai satu hari. Jadi kalau 70 tahun, di akhirat berapa? 1,5 jam, Masya Allah. Luar biasa. Inilah makanya betul kata ulama kita ini, kalaupun masuk surga itu bukan karena amal kita, karena tidak masuk akal ya, tidak ketutup. Betul-betul kita masuk surga itu karena rahmat Allah, dan tentu rahmat Allah itu karena amal-amal baik kita, ibadah kita kepada Allah. Jemaah sekalian, jadi orang atau iblis yang 80.000 tahun beribadah kepada Allah bisa tergelincir dan akhirnya su'ul khotimah. Nah, kemudian wa kadzalika Bal'am bin Ba'ura, begitu juga dengan Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ulama Bani Israel. Alladzi a'atahu Allahu ayatihi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya. Maksudnya diberikan ilmu, seorang ulama pada zaman itu. Fansalakha minha, lalu dia tergelincir. Dia keluar dari jalan kebenaran. Bi khuludihi ilal ardi wattibaihi hawahu. Penyebabnya apa? Karena tergoda dengan godaan-godaan dunia. Kalau dunia itu cuma biasanya 3 kan? Harta, tahta, dan wanita. Itu yang biasa menggelincirkan manusia. Tidak terkecuali para ulama. Jadi kalau ada ulama tergelincir gara-gara dunia, maka itu mungkin pelajarannya dari Bal'am bin Ba'ura. Jauh sebelum kita sudah ada seorang ulama yang namanya Bal'am bin Ba'ura. Sengaja Allah hadirkan dalam sejarah agar kita mengambil ibrah. Kemudian contoh yang keberapa? Tadi yang pertama siapa? Iblis. Yang kedua siapa namanya? Bal'am bin Ba'ura. Nanti ada ujian nih. Ada soalnya nanti. Ya, Bal'am bin Ba'ura. Yang ketiga, wa kadzalika Barsisa. Yang ketiga adalah Barsisa. Siapa namanya? Barsisa. Sot. Nah, kata Al-Qurtubi, wa mulakhasu qissatihi, ringkasan kisahnya, annahu kana idza lamasa musaban bil jununi aw bisar'i barya. Sesungguhnya Barsisa ini punya keahlian. Apabila dia mengobati, menangani orang yang terkena penyakit gila, majnun, atau orang-orang yang kesurupan, kerasukan, kalau ditangani, diobati oleh Barsisa, langsung sembuh. Jadi kira-kira kalau bahasa sekarang dalam tanda petik, ini orang sakti, orang hebat. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu karena dia banyak sukses mengobati orang sakit, fahasala libnatil maliki khabalun fi aqliha. Tentu dia terkenal kan, viral kemana-mana. Lalu pada waktu itu anak perempuan raja juga kena penyakit akal, alias apa? Gila. Coba,
Jadi anak raja, anak presiden bisa gila. Ya, paling tidak gila jabatan. Kalau ini gila benar nih. Fa arsaluha ilaihi. Lalu raja dan keluarganya mengirim anak putrinya yang sakit gila untuk diobati oleh Barsisa. Litabita tahta sawma'atihi fil bariyah. Bahkan raja dan keluarganya mengizinkan kalau akan repot nanti bolak-balik, udah biarin aja sampai tidur di sana, nginap aja di rumahnya Barsisa, di ruangan tempat Barsisa beribadah. Ya, begitu kan? Bolak-balik nanti. Padahal ini kan mungkin butuh waktu yang lama. Biarkan saja dia nginap di sana. Kemudian fa'atahu iblis. Disinilah iblis datang. Datang kepada siapa? Ke Barsisa. Wa qala lahu, lalu iblis membisikkan. Jadi iblis ini masuk ke manusia ini dengan berbagai macam tujuan, berbagai macam cara. Bisa masuk kepada dokter, kepada tabib, kepada ahli ibadah, diberikan was-was, bisikan-bisikan, godaan-godaan. Ya. Apa kata iblis? Izni biha. Mohon maaf, berzinalah dengan dia. Jadi mohon maafnya ini bukan perkataan iblis ya, perkataan saya. Iblis nggak minta maaf gitu. Jadi iblis menyuruh, membisikkan kepada Barsisa untuk menzinahi anak gadis itu. Orang dia berduaan di satu ruangan. Fa innaha ghaibatun an hissiha. Jadi iblis itu menggoda manusia, diberikan alasan-alasan juga. Iya kan? Apa konsiderannya? Kata iblis, toh dia juga tidak sadar. Gak apa-apa kok bersin aja. Dia juga kok hilang kesadarannya. Lalu tergoda. Falamma fa'ala, lalu dia pun menzinahi wanita itu. Setelah terjadi, qala lahu iblis, iblis tidak berhenti sampai di situ. Masih membimbing dia. Apa kata iblis? Ya khafu an takuna sya'arat bidzalika fatahuttuka bainan nas. Dikhawatirkan nanti dia bisa menyadari apa yang kamu lakukan dengan dia. Tadinya kan ayo sikat aja, dia nggak sadar. Nah setelah dia sudah melakukan, dia bilang hati-hati. Kalau dia sadar gimana? Kalau dia merasakan gimana? Lalu nanti dia cerita kepada manusia, tentu kamu malu kan? Nah, pasti Barsisa bertanya, apa langkah-langkah berikutnya nih? Kata iblis, fadbahha, sembelih, bunuh dia. Ya, jadi banyak peristiwa pembunuhan sekarang itu bisikan dari iblis. Ya, suruh bunuh, suruh sembelih. Wadafanha fil kumir ramali. Lalu ya setelah kamu bunuh, jenazahnya dikuburkan di gundukan pasir. Fa idza jaa jama'atul maliki li talabiha. Nah, sampai rincian langkah-langkahnya diajarkan kepada Barsisa. Kalau misalnya kata iblis, kalau utusan raja datang, keluarga raja datang untuk mencari anaknya, mencari anak gadisnya, faqul, katakan lahum kepada mereka, innaha bari'at wa dhahabat, sesungguhnya dia itu sudah sembuh. Lalu dia pergi, udah pulang.
Fa innahum yusaddiqunaka, kata iblis, pasti mereka percaya kepada. Fa fa'ala ma asyara bihi alaihi iblis, semua yang diajarkan, dibisikkan iblis kepadanya, semua dia lakukan. Nah, summa inna iblis, kemudian iblis juga dhahaba ilal maliki fi surati abidin, dia pergi kepada raja, orang tua perempuan itu, dalam bentuk seorang hamba, seorang manusia. Wa qala lahu, dan berkata kepada raja, inna Barsisa qad fasaqa fi ibnatika, sesungguhnya Barsisa telah berbuat fasik, artinya maksiat, berzina dengan anak gadismu. Wa khasyiya an takuna sya'rat bidzalik, dan dia takut anakmu tahu apa yang dia lakukan. Fatu'limakum, lalu dia akan memberitahukan kepada kalian. Idza afaqat, kalau dia sadar. Faqatalaha, lalu dia bunuh. Wa dafadaha fi qaumir ramali qariban min saumatihi, lalu dia menguburkan jenazahnya di gundukan pasir dekat rumahnya, dekat dia beribadah. Wa sayakunu lakum, dan dia akan berkata kepada Barsisa, akan berkata kepadamu, innaha bari'at, sesungguhnya dia sudah sembuh, wa dhahabat ilaikum, dan sudah pulang kepada kalian. Fala tusaddiquhu, kata iblis, jangan percaya kepadanya. Nah, ini kerjaan iblis nih, kalau kesana kemari ngomong. Nah, itu iblis. Sini lain, sini lain. Ya, kira-kira ada nggak orang sekarang seperti itu? Mana orangnya? Sini mah nggak ada ya, masya Allah. Alhamdulillah. Fa arsalal maliku jama'atahu, lalu raja kemudian mengutus keluarganya, utusannya. Fara'a ma qalahu sahihan, dan dia mendapatkan apa yang dia katakan benar. Fa'amara bisolbi Barsisa, ringkasnya raja kemudian memerintahkan agar Barsisa dihukum salib, dihukum gantung, disalib, hukum mati. Fa'atahu iblis, iblis tidak berhenti lagi, belum lari, masih mendampingi Barsisa, datang lagi. Wa huwa maslumun, dalam keadaan dia disalib. Wa qala lahu, lalu iblis berkata kepadanya, usjudli, kamu sujud kepadaku. Wa ana ukhallisuka, dan saya akan bebaskan kamu dari ini. Kama awqa'tuka, sebagaimana dulu aku menjerumuskan kamu. Dulu aku jerumuskan kamu, sekarang aku akan lepaskan, bebaskan kalian, kamu. Tapi syaratnya kamu harus sujud kepadaku. Fa'awma abis sujudi, lalu dia pun menyetujui dan mengangguk sujud kepada iblis. Fakafara, lalu dia pun kafir. Wa dhahaba iblis, lalu setelah itu iblis kabur. Walam yukhallishu, dan dia tidak membebaskan dia. Wa mata ala kufrihi, dan Barsisa mati dalam keadaan kafir. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jelas ibrahnya, pelajaran. Jamaah sekalian. Selanjutnya, wa hukiya annahu kana bi Misr rajulun salihun yu'adzin. Ini kisah lain ya. Pertama tadi iblis, kedua Bal'am, ketiga Barsisa, keempat ini di Mesir. Diriwayatkan bahwa di Mesir ada seorang laki-laki soleh yang pekerjaannya azan di masjid, tukang azan, muadzin. Wa bijiwaril masjid bintun nasraniyatun, sementara tinggal di samping masjid seorang perempuan beragama Nasrani. Fara'aha yawman minas sathi,
Lalu muazzin ini melihat perempuan itu dari atas balkon ketika azan. Jadi dulu orang, Bapak Ibu sekalian, kan belum ada teknologi pengeras suara seperti sekarang kan. Jadi dulu agar suara muazzin itu kedengaran oleh orang banyak, maka dia naik di atas balkon, di atas ketinggian, tempat yang tinggi. Lalu ketika di atas dilihat perempuan itu, fafutina biha, dia tertarik dan tergoda kepada kecantikannya. Fawa'adaha fi waqtin, lalu dia pun berjanji, ya janjian dengan perempuan itu dengan tentu dengan apa, sudah tergoda, jatuh cinta dan seterusnya. Fafutihat lahul bab, dan dia pun dibukakan pintu masuk di rumahnya perempuan itu. Dia datang ke rumahnya. Faqala, lalu dia berkata, qad syagalti qalbi an umuri dunya wal akhirah. Sungguh engkau telah menyibukkan hatiku dari urusan dunia dan akhirat. Sudah pada menggombal nih. Ya, gombal. Kamu itu, kecantikanmu sudah membuat saya ya sibuk, ya tidak bisa lagi fokus ngurus dunia saya dan akhirat saya. Ya mungkin juga gara-gara perempuan itu udah lupa azan itu. Lalu faqalat lahu famadza turid. Perempuan itu pun berkata, lalu sekarang kamu mau apa? Nah, ditantangin dah. Faqala, lalu dia pun berkata, uridu an atazawwajaki. Ini masih mending nih. Saya ingin menikahimu. Jadi masih mencari jalan yang baik, ya kan, menikahi resmi gitu kan. Namanya tukang azan kan. Ya. Jadi masih seorang soleh, masih apa, ingin jalan yang benar awalnya. Faqalat, lalu wanita itu berkata, inna walidi, sesungguhnya orang tuaku la yarda, tidak akan ridho, tidak akan menerima illa in dakhalta fi dini, kecuali kamu masuk di agama. Syaratnya boleh menikahi saya, tapi kamu harus murtad masuk di agama saya. Lalu namanya orang tergoda, Pak ya. Kalau orang sudah tergoda, mabuk cinta, apapun dilakukan. Fadakhala fi diniha, lalu dia pun masuk di agamanya, di agama perempuan itu. Thumma raqiya satha baitiha, lalu setelah diterima cintanya, ya kan, lalu dia masuk di agama perempuan itu, naiklah di atas balkon rumah perempuan itu. Kalau biasanya naik di balkon masjid untuk azan, naik di balkon perempuan itu untuk apa? Liyandural Madinah, pengen melihat keindahan kota di sekelilingnya rumahnya perempuan itu. Ketika dia di atas, jalan-jalan ya, santai apa gitu kan, happy, senang-senang, fasaqata minas sathi, qaddarallah, dia terjatuh dari atas balkon rumah, famata, lalu dia pun mati, nasraniyan, dalam keadaan murtad Nasrani. Fala huwa nala maksudahu, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, menikahi perempuan itu, wala huwa mata musliman, dan juga dia tidak mati dalam keadaan Islam, artinya dia mati dalam keadaan kafir, su'ul khotimah, wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian jemaah yang terakhir, ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Utsman bin Affan. Ringkas ceritanya saja Bapak Ibu sekalian. Jadi Utsman bin Affan mengatakan, ijtanibul khamra, jauhilah khamar. Tentu dengan segala namanya, jenisnya gitu kan. Kalau Al-Quran dan hadis kan cuma khamar. Kenapa? Fa innaha umul kabair, karena sesungguhnya khamar itu adalah induknya, ibunya segala dosa besar, segala kejahatan. Lalu beliau mengutip satu kisah. Kenapa dinamakan khamar itu sebagai induk dosa? Lalu diceritakanlah ada seorang laki-laki soleh. Ini jadi orang yang soleh itu jangan merasa sudah aman. Jadi justru yang dibidik oleh setan itu semua dibidik. Dan kalau menggoda orang soleh, iblis yang diutus juga, setan yang diutus juga yang sesuai dengan levelnya gitu.
Kalau yang digoda kiai mungkin kelas kiai juga yang menggodanya. Nah, lalu ada seorang wanita yang terkenal tidak baik-baik saja. Ya, wanita apa namanya? Mohon maaf, pelacur lah. Jadi zaman itu sudah ada pelacur gitu. Nah, kemudian si pelacur ini, wanita pelacur ini mengutus budaknya, pembantunya untuk menemui sang orang yang beribadah kepada Allah, ahli ibadah ini, orang soleh ini. Lalu dia berkata kepadanya, Tuanku mengundangmu untuk bersyahadat. Jadi maksudnya ingin tobat. Nah, tentu sebagai seorang yang soleh, ya mungkin juga kalau kita diundang seperti itu kan. Ini anggaplah bapak diundang nih, ada ibu di sana kan, diundang, pengen tobat, pengen masuk Islam gitu ya, atau pengen bersyahadat. Lalu akhirnya dia pun memenuhi undangan itu. Namanya kan dakwah, bagus kan, baik-baik saja. Setiap faja'alat kullama dakhala baban aghlaqat. Setiap masuk di satu pintu dia tutup pintunya. Ya, hatta afdat ila imratin wadi'ah, sampai dia datang di satu kamar, di situ ada wanita cantik. Sudah berdandan, sudah siap. Indah gulamun, di situ ada anak kecil, wabatiyatu khamrin, dan segelas khamar. Jadi ada wanita, ada anak kecil, dan ada satu gelas atau satu botol khamar. Lalu faqalat, lalu wanita itu berkata kepadanya, pada laki-laki itu, wallahi, demi Allah, inni ma da'autuka lisyahadah. Saya mengundangmu sebetulnya bukan untuk bersyahadat, walakin da'autuka litaqa alayya. Tapi untuk kamu berbuat berzina dengan. Ya. Masya Allah. Tapi itu bukan pilihan satu-satunya. Atau kalau tidak mau berzina dengan saya, tashrabu min hadzal khamri, atau kamu meminum khamar ini. Kalau kamu juga tidak mau, taqtulu hadzal gulam, kamu bunuh anak kecil ini. Jadi berzina, membunuh, minuman khamar, minuman keras. Lalu laki-laki soleh ini berpikir sederhana. Seperti kita juga pikiran kita. Kalau kita disuruh milih tiga-tiganya, mungkin sekilas yang paling ringan itu cuma minum doang kan, daripada berzina dosa besar, membunuh apalagi. Ini ajalah. Lalu dia bilang, faskini minal khamr. Udah, tuangkan saja khamar itu. Fa innahu ahwanu alayya, inilah yang paling ringan. Fasaqathu ka'san, lalu diberikanlah satu gelas. Faqala, lalu dia berkata, zidini, tambah lagi. Ketika masuk satu gelas, minta ditambah. Falam tasal taskihi hatta tamakkana minul khamar. Terus minum, tambah satu gelas, sampailah khamar itu sudah memabukkan dalam dirinya. Setelah dia mabuk, fawaqa'a 'alaiha, lalu setelah dia mabuk, dia pun berzina dengan wanita itu. Setelah dia berzina, lalu dia takut, jangan-jangan nanti anak kecil ini ngomong nih, dia kan lihat nih berzina. Wa qatalal gulam, akhirnya dia pun membunuh anak kecil itu. Nah, itulah kenapa dinamakan minuman keras adalah induk daripada segala kejahatan. Itu diantara kisahnya. Makanya tidak ada, sekarang pun hampir tidak ada kejahatan yang tidak terlepas dari minuman keras, tentu dengan segala jenisnya, dan termasuk narkoba. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala macam musibah, segala macam dosa dan kemaksiatan, terutama menjaga generasi kita, anak cucu kita yang kita cintai. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari segala macam kejahatan dan senantiasa diberikan jalan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian taklim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Membeli obat batuk, sore hari membeli obat batuk, di jalan ketemu si manis. Karena sudah ada yang ngantuk, ya, maka kita selesai karena materinya juga sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.